Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan saya Muhammad Azam Haki, mahasiswa TIF kelas sore dengan NIM 19106-2006. Pada kesempatan ini, saya hendak sedikit merangkum materi AIK 4 dengan judul Sains Bebas Nilai. Dengan poin-poin sebagai berikut. Apakah sains itu bebas nilai? 2. Mengapa sains harus bebas nilai? Dan 3. Contoh konkret sains dan produk sains yang bebas nilai. Dalam pembahasan mengenai hal ini, kami memerlukan dua persepsi yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa sains itu bebas nilai, tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan apalagi agama. Namun ada pula yang mengatakan bahwa sains itu tidak bebas nilai dengan alasan landasan perkataan Einstein yang mengeluarkan kata terkenal, sains tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu itu pincang. Atau Stephen Hawking berkata, saya membaca pikiran-pikiran Tuhan. Wow. Titik tengah dari pendapat tersebut adalah seperti pada uraian berikut. Pembuktian teori-teori sains yang dikembangkan dilandasi pencarian kebenaran, bukan pembenaran nafsu manusiawi. Secara sederhana, sering dikatakan bahwa dalam sains, kesalahan adalah lumrah karena keterbatasan daya analisis manusiawi, tetapi kebohongan adalah bencana. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarahnya tidak selalu melalui logika penemuan didasarkan pada metodologi objektivisme yang ketat. Ide baru bisa saja muncul berupa kilatan intuisi atau refleksi religius, di mana netralitas ilmu pengetahuan kemudian rentan mempermasalahan di luarnya objeknya, yaitu terikat dengan nilai subjektivitasnya seperti hal yang berbau mitologi. Dengan demikian, netralitas ilmu semakin dipertanyakan. Objek ilmu memiliki nilai intrinsik, sementara di luar itu terdapat nilai-nilai lain yang mempengaruhinya. Objek tidak dapat menghindari nilai dari luar dirinya karena tidak akan dikenal sebagai ilmu. Pengetahuan apabila hanya berdiri sendiri dan sibuk dengan nilainya sendiri. Dengan kata lain, ilmu bukan hanya untuk kepentingan ilmu sendiri, tetapi ilmu juga untuk kepentingan lainnya, sehingga tidak dapat diabaikan. Kalau ilmu terkait dengan lainnya seperti nilai, paradigmalah yang menentukan jenis eksperimen dilakukan para ilmuwan, jenis-jenis pertanyaan yang mereka ajukan, dan masalah yang mereka anggap penting dan manfaatnya. Ketidaknetralan ilmu disebabkan karena ilmuwan berhubungan dengan realitas bukan sebagai sesuatu yang telah ada tanpa interpretasi, melainkan dibangun oleh skema konseptual, ideologi, permainan bahasa, ataupun paradigma. Di samping itu, ilmu yang bebas nilai juga akan berimplikasi lepasnya secara otomatis tanggung jawab sosial para ilmuwan terhadap masalah negatif yang timbul, karena disibukkan dengan kegiatan keilmuan yang diyakini sebagai bebas nilai alias tak bisa diganggu-gugat. Jika ilmuwan terlepas terhadap persoalan negatif yang ditimbulkannya, maka secara ilmiah mereka dianggap benar. Hal yang sangat menggelikan. Seharusnya ilmuwan menerima kebenaran yang didapat dalam penyelidikan ilmu dengan kritis. Setiap pendapat yang dikemukakan diuji kebenarannya. Itulah yang membuat kemajuan ilmu. Kelanggengannya dapat diganti dengan penemuan yang baru. Kemudian di mana letak kenetralan ilmu? Dalam perkembangan ilmu sering digunakan metode trial and error dan sering menimbulkan permasalahan eksistensi ilmu ketika eksperimentasi ternyata seringkali menimbulkan fatal error, sehingga tuntutan nilai sangat dibutuhkan sebagai acuan moral bagi pengembangnya. Dalam konteks ini, eksistensi nilai dapat diwujudkan dalam visi misi keputusan pedoman perilaku dan kebijakan moral. Dapat disimpulkan bahwa ilmu dapat netral hanya pada aspek sains formal, sedangkan pada sains empirik, ontologi, dan aksiologi sains tidak bisa netral. Objek ilmu, subjek ilmu, dan pengguna ilmu saling berkaitan. Ilmu dibangun oleh interpretasi ilmuwan yang didasari paradigma dan nilai di luar objek ilmu. Demikian juga tetap sains yang berlandaskan agama yang menghasilkan teknologi cloning, rekayasa biologi yang memungkinkan binatang atau manusia memperoleh keturunan yang benar-benar identik dengan sumber gennya. Teori evolusi dalam konteks tinjauan aslinya dalam sains juga agamis. Bila didukung bukti saintifik, semua prosesnya mengikuti sunnah agama, yang tanpa kekuasaan Tuhan semuanya tak mungkin terwujud. Dalam sains, rujukan yang digunakan semestinya dapat diterima semua orang, tanpa memandang sistem nilai yang dianutnya. Dalam hal ini, sistem nilai yang tidak mungkin dilepaskan memang tidak akan tampak dalam makalah ilmiahnya, tetapi sistem nilai yang dianut seorang saintis kadang tercermin dalam pemaparan yang bersifat populer atau semi-ilmiah. Karena objektivitasnya pada pandangan indrawi dan harus teruji, maka sains mendekati dari kacamata agama Islam menjadi susah. Islam tidak bebas nilai. Islam berbicara pada sudut-sudut yang tidak dimiliki oleh ilmu pengetahuan.
Karena itu pula, Jamaluddin menulis dalam artikel yang dikomentari Joseph, tidak ada sains Islam, yang ada adalah saintis Islam dan bukan saintis Islam. Salah satu alasan pandangan sains yang tidak bebas nilai yaitu ketika mempelajari sains, manusia tetap saja punya keinginan-keinginan untuk menyimpulkan sesuatu atas dasar cara pandangnya mereka. Ketika Einstein mengeluarkan kata yang terkenal, sains tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu itu pincang, ataupun Stephen Hawking yang berkata saya membaca pikiran-pikiran Tuhan, sangat jelas bahwa persepsi, pengetahuan, dan kemampuan memahami fenomena alam melahirkan kesimpulan-kesimpulan tidak bebas nilai. Sains juga ditelaah dengan segala kemajuan semakin menurut Agor. Semakin juga terjerembab pada pertanyaan-pertanyaan yang semakin tidak ada jawabannya jika diolah dari pengetahuan indrawi terukur dan objektif. Karena semakin didalami, semakin tampak bahwa penelitian-penelitian terjadi, indikator-indikator yang terjadi mengarah pada substansi yang tak tertangkap oleh indrawi. Paling minimal, indikasi makin mengetahui menjadi semakin tidak mengetahui. Misalnya saja, ketika bicara alam, muncul pemikiran alam paralel, materi gelap, ketiadaan materi dalam teori duniawi. Wujud menjadi sesuatu yang pseudo. Jawaban-jawaban kemudian sangat tampak subjektif atas objektif yang diamati atau diteorikan. Jadi semakin tampak bahwa sains semakin subjektif dan tidak bebas nilai. Kesulitan sains mempertahankan posisi untuk bebas nilai semakin sulit karena fakta indera menangkap sebegitu banyak masalah-masalah di luar dimensi-dimensi fisik yang terukur pada bidang-bidang fisika, kimia, biologi, astronomi. Tampak semakin menekan ilmuwan yang melihat dan harus melihat tidak hanya pada realitas objektif, tetapi juga realitas relatif terhadap spirit atau metafisik. Dan berikut contoh operasional sains itu bebas nilai. Contohnya adalah kerusakan lapisan ozon. Dampak buruk perkembangan sains dan teknologi sering dijadikan legitimasi bahwa sains tidak netral dan sains tidak islami. Sains yang berdampak buruk itu diasosiasikan sebagai sains barat sekuler atau disingkat dengan SBS. Sebagai alternatifnya, ditawarkan sains Islam yang dipandu wahyu yang semestinya yang tidak akan berdampak buruk karena Islam dijanjikan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Ada yang rancu di sini antara sains dan dampak dari sains. Dampak dari sains dan teknologi sudah melibatkan penggunanya atau manusia yang di luar lingkup kajian sains Islami. Dalam hal ini, sistem nilai bukan pengaruh pada sains, tetapi pada perilaku manusia penggunanya. Sains itu diibarat pisau netral, tidak ada spesifikasi pisau Islam, pisau Kristen, pisau tukang sayur, atau pisau tukang daging. Dampak pisau bisa negatif bila digunakan membunuh, tetapi juga positif. Sains dihadapkan pada masalah kerusakan lapisan ozon. Satelit mendeteksi lapisan ozon di atas Antartika yang menipis yang dikenal dengan lubang ozon. Sains mengkaji sebab-sebabnya. Ada sebab kosmogenik bersumber dari alam, antara lain variasi akibat aktivitasnya matahari. Ada sebab antropogenik bersumber dari aktivitas manusia. Sains juga akhirnya menemukan sumber antropogenik itu, salah satunya CFC, yaitu klorfluorokarbon atau freon yang banyak digunakan sebagai media pendingin kulkas dan AC. Kini sains menemukan bahan alternatif yang tidak merusak ozon. Dapatkah sains dipersalahkan dan dijuluki sains barat sekuler yang merusak? Kebetulan yang menemukan freon adalah saintis non-muslim. Karena sains bersifat universal, sebenarnya mungkin saja saintis muslim yang menemukannya. Bila demikian terjadi, bolehkah pada awal penemuannya bahan yang sangat berguna dalam proses pendinginan diklaim sebagai bagian dari hasil sains Islam, sains barat, atau lainnya? Karena keterbatasan ilmu manusia, tidak semua dampak dapat diperkirakan. Ketika kini diketahui dampak buruknya, tidaklah adil untuk melemparkan tuduhan bahwa itu produk sains barat sekuler. Bisa jadi, bila dulu yang menemukannya seorang muslim dan diklaim sebagai hasil sains Islam, maka sains Islam yang akan dihujat. Demikian sedikit rangkuman yang saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.